manusia akan semakin jatuh. Berarti apa barometer pemulihan itu? Kan itu secara persoalannya. Kalau gitu pemulihan apa? Tuhan baru mau datang kalau ada pemulihan. Pemulihan segala sesuatunya. Berarti pemulihan itu adalah manusia kembali kepada peraturannya Elohim. Harus kembali ke peraturan Elohim. Bukan ke peraturan yang dibuat oleh hikmat manusia. Hikmat manusia salah? Tidak salah. Tapi tidak benar. Beda ya. Tidak salah hikmat manusia, tapi tidak benar. Kenapa? Karena benar bicara kebenaran. Yang benar itu cuma Elohim. Apa yang dari Elohim benar sudah pasti tidak salah. Anggap ini ya. Jadi kita harus kembali kepada peraturannya kita. Dan dia adalah Elohim yang luar biasa. Dia tahu manusia dikasih pasal apa Pancasila 5A pasal aja belum tentu hafal. Apalagi kalau suruh ngapalin pembukaan Undang-Undang Dasar. Apalagi ya mungkin 5 Pancasila kalian bisa? Nah, sekarang sudah mulai gini. Saya suka tahu kalau ada pendeta tidak bisa baca 5 sila. Mana sih katanya tinggal di Indonesia 5 sila tidak tahu. Oke, nanti kita meningkat. Kalian harus tahu pembukaan preambul, pembukaan Undang-Undang Dasar. Tahu bisa juga? Tahu, ada yang tahu. Oke, nanti lanjut lagi. Pernah tahu nggak apa aja itu undang-undangnya Indonesia? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Ya, undang-undang itu undang-undang preambul. Habis itu kan ada undang-undangnya lagi kan, undang pasal sekian, undang pasal sekian, undang pasal. Apa kita apa? Tidak. Kerja umum aja gampang. Bukan dulu contekannya. Nangkep nggak? Elohim tahu loh itu. Manusia itu sampai sebatas mana? Sepintar-pintarnya manusia, sekalipun hamba Tuhan yang saya katakan dia jago banget kita sih. Saya yakin kalau saya tanya alamat rumah gue di mana, masih ingat nggak? Pasti dia bilang lupa gue. Kenapa? Di situ letaknya manusia punya keterbatasan. Kita tidak maha tahu. Elohim maha tahu. Manusia tidak maha tahu. Sehebat apapun orang-orang yang mengeluarkan yang menghasilkan teknologi canggih-canggih itu, ya, yang menemukan listrik, secanggih apapun, mereka tetap bukan manusia yang maha tahu. Di satu bidang dia tahu, tapi di bidang yang lain belum tentu tahu. Jadi, karena Tuhan tahu produk buatan tangannya, itu sebabnya dia membuat sesuatu yang luar biasa. Dia bilang kepada Musa dari Gunung Sinai, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, P, S, T, semua disebut sama dia. Betul? 40 hari. Masa ngomongnya cuma 10 firman? 40 hari, mau 1 hari 1 juga cuma 10 hari. Iya enggak? Ngobrol apaan di sana kan gitu? Logikanya dong, bener gak 40 hari harus Gunung Sinai gitu? Dia ngobrol bertemu muka dengan muka, face to face, ngobrol. Nah, saya aja baru segini aja berapa banyak kalimat yang saya keluarin. Apalagi 40 hari. Kamu bisa tidur. Keluar dulu kalimat satu. Enggak. Ya enggak? Banyak. Tetapi balik lagi, Bapak Yahweh tahu, Bapak Yahweh kenal manusia yang akan disampaikan semua perintah itu. Dia sangat kenal yang namanya manusia, sehingga dia katakan 2 log batu itu bawa kemari, biar ku tulis. Kan 5 kitab gak mungkin ditulis dalam 2 log batu. Iya kan? Berarti yang dia tulis cuma berapa? 2 log batu, 1 log batu dia tulis 4, 1, 2, 3, 4. Log batu 1 lagi,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Turunlah kau ke bawah. Loh, sisanya yang 10 mana lagi? Ditaruh di mana? Ditaruh di dalam roh manusianya Musa. Semua percakapan peraturan yang diucapkan oleh Elohim itu disimpan di dalam roh manusianya Musa. Tetapi yang ditulis di instan, di press, dia tulis di 2 loh batu. Untuk apa? Untuk bukti. Ada bukti. Kalau di dalam sini ada bukti nggak? Contoh, saya kemarin berdoa sama Pak Janter, dampingi saya, didampingi Pak Janter sama Bang Feby. Saya tidak bisa terlalu banyak cerita dengan beliau berdua. Kenapa? Karena yang ditaruh Tuhan itu di dalam saya. Sementara saya nggak bisa mengungkapkannya. Dan kalau nanti saya ungkapkan sebisanya saya, lalu dia minta bukti, nggak ada buktinya. Buktinya kan cuma saya saja yang tahu. Yang kali saya buktikan cuma bilang, ini sudah terjadi 2 kali. Yang saya bilang itu. Ya, intinya saya mau bilang, semua yang disampaikan Bapak Yahweh itu semua tertulis. Tetapi tertulisnya di mana? Di roh manusianya Musa. Di dalam roh manusia dia. Manusia ini ada 2 loh batu katanya. Di dalam kita ini ada paru-paru itu, kalau katanya bentuknya kayak itu sih persamaan aja ya. Tapi di dalam kita ada yang namanya Torah. Artinya Elohim naruh ya, di Roma 2 dikatakan dalam manusia itu sendiri ada Torah. Jadi semua peraturan itu sudah dimasukkan ke dalam Musa. Dan untuk menjadi bukti, dia tulis di 2 loh batu. Siapa yang tulis? Musa atau Elohim? Dengan jari Elohim. Sampai sini nangkap? Ya. Dan 2 loh batu itu dikatakan, ya. Mari perhatiin saya ngomong. 2 loh batu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau hari ini kita mendapat gambaran 2 loh batu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya nggak yakin seperti itu ditulis oleh Bapak. Tapi Bapak menulisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena dia mau bilang 4 ini adalah ketetapan bagimu. Ketetapan hukumnya mengandung muatan peraturan dan perintah. Yang ini, ini adalah peraturan dan perintah. Ini peraturan dan perintah. Tapi ketika 2 loh batu ini diserahkan kepada Musa, maka dalam bahasa bahasa hukumnya, ketika dua-duanya dikatakan dengan Musa, maka dia berkata, inilah ketetapan peraturan dan perintah. Jadi sifatnya hukum Tuhan. Nangkep ini? Elohim menulis kiri dan kanan. Oke, 2 loh batu. Ini ketetapan yang di dalamnya ada muatan peraturan dan perintah. Ini peraturan dan perintah. Ketika diberikan kepada Musa untuk dikerjakan, maka ini jadi ketetapan peraturan dan perintah. Yang tadinya cuma 2, kekuatannya lengkap menjadi ketetapan. Selamanya berlaku. Nah, ketetapan itu artinya selamanya berlaku. Dan inilah yang disebut dengan hukum Tuhan. Jadi kalau ini udah hukum Tuhan, mari lihat. Siapa pencipta langit dan bumi? Siapa yang menjadikan langit dan bumi?
harus seperti itu. Ya. Lalu disebutkan namanya ya Yahweh. Oke. Sekarang mari kita lihat. Kedua, bukan bangsa. Berarti siapa yang mendirikan langit dan bumi? Elohim Israel. Namanya Yahweh. Jangan cuma Elohim. Elohim itu bukan nama. Elohim itu julukan, predikat, jawatan. Elohim itu bukan nama, jawatannya pencipta langit dan bumi. Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Elohim yang Israel. Ya, pencipta langit dan bumi kan yaitu menggenapi hukum pertama. Jadi seluruh dunia harus mengakui dulu Elohim yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Yahweh. Dan nanti dunia juga akan mengakui itu. Hari ini memang dunia kemarin saya belajar, kita ajari tentang penyatuan semua agama. Atas dasar hukum kasih, maka harus ada penyatuan semua agama, yaitu pluralisme ya. Nah, semua ini akan mengkerucut, balik lagi mengkerucut. Berarti percaya kepada satu Tuhan. Ya, semua percaya kepada satu Tuhan. Tidak ada hantu kan? Masa agama lain hantu kan? Enggak kan? Berarti itu Tuhan, satu Tuhan. Nah, pada akhirnya ketika satu Tuhan akan merujuk kepada mana? Hukum yang pertama. Hukum pertama akan digenapi kan oleh dunia juga. Dunia juga akan menggenapi, akan mengakui bahwa pencipta langit dan bumi itu disebut panggilannya adalah Yahweh. Pasti saya sangat meyakinkan itu. Ketika semua menyatu akan mengerucut. Oke. Sekarang kedua persoalan yang kedua apa? Yang kedua apa? Hukum. Yang kedua apa? Hah? Allah Yahweh Elohim kan satu. Yang kedua astaga. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan ikut menyembah. Lalu dikatakan jangan membuat bagimu patung. Ini baru masalah. Ini baru masalah. Hari ini semua kita punya idolnya sendiri. Semua agama punya idolnya sendiri. Ya, Tuhan katakan, ayo balik. Ini yang harus dipulihkan. Dia mau bilang, jangan ada tanda yang lain selain tanda yang keluar dari mulutmu. Kan dia ngomong, inilah yang menjadi tanda kehadiranku, yaitu 7 api. Tapi hari ini dunia punya tandanya sendiri-sendiri ya. Agama punya tandanya sendiri-sendiri ya. Saya tidak mau bahas tentang agama lain, tetapi saya mau bahas orang percaya saja, gereja. Nanti kita bermasalah. Ya, gereja sudahkah engkau memegang tanda hadir yang dibuat oleh Elohim atau yang dibuat oleh manusia? Kan itu. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud kepada. Artinya mau bilang, jangan buat tanda kehadiranku di luar yang aku perintahkan. Dan hari ini manusia membuat tanda kehadiran Elohimnya sendiri. Itu yang
pegang terus. Tiba-tiba Tuhan datang. Kan bunyi trompet. Tet. Semua gereja tahu kedatangan dia akan bunyi trompet. Betul. Hebat, bersih. Mari kita pegang. Di otak dia ketat. Adanya cuma salib. Begitu yang datang dia lihat bukan salib, dia lari nggak kejar. Nggak kejar karena apa? Di pikiran mereka Karena salib. salib. Sementara Tuhan datang pakai salib. Hari ini ibu Anda sangat dikenal dengan orang pakai topi. Ketika saya datang tidak pakai topi, orang lupa kira saya bukan ondang. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa kemanapun aku pergi pasti rambutku ditutup. Kalau nggak bandul lah, apa kek, pasti ada sesuatu di kepalanya. Tapi kalau dia sampai enggak, tak dulu ini orang bukan. Kenapa? Karena di pikiran orang sudah punya gambaran tentang keberadaannya saya. Nangkep ini. Lalu sekarang gereja memegang tanda kehadiran Elohim itu apa? Salib. Siapa yang perintahkan bikin salib? Tuhan Yesus perintahkan bikin salib? Tidak. Yang diperintahkan apa dengan salib? Pikul. Pikul salib. Berarti apa salib itu? Beban. Pikul bebanmu. Tanggung bebanmu. Dan percaya kepada kuk itu tidak akan berat kalau aku kau bawa ke situ. Kan gitu katanya. Pikulanmu itu tidak akan berat kalau kamu menyertakan aku di dalamnya. Berarti dia perintahkan apa? Tanda hadirnya dia. 7 api menorah, yaitu menorah. Bahasa Ibrani-nya kita menyebutnya menorah, ya. 7 kandil. Itulah yang bisa kita buat sekarang untuk menyatakan tanda kehadiran. Sebab nanti kalau dia datang, kita benar-benar tahu 7 api roh itu adalah api. Api itu cahaya, terang. Salib cahaya enggak? Terang enggak? Enggak. Lalu kalau nanti dia datang, dia itu datang dalam terang kemuliaannya. Kita kenalin. Roh mengenal roh. Bukan api asing yang kita nyalakan setiap hari, tapi apinya. Jadi ketika kita melihat dia datang, kita tidak salah orang. Anggap. Jadi gereja harus memulihkan tanda kehadiran Elohim. Oke, yang ketiga. Jangan menyebut nama Yahweh bahasa Indonesia sembarangan, itu salah, mesti diralat, ya. Tidak ada sembarangan, tapi sia-sia, ya. Hari ini firman bilang, janganlah nama Elohimmu, Elohim orang lain. Nah, janganlah dari mulutmu keluar nama ilah lain. Artinya Tuhan yang lain. Jangan pernah ada. Lalu di dalam hukum yang ini berkata apa? Ketika kepada Musa, jangan menyebut nama Elohim dengan sia-sia. Sebelum Musa, dia bilang sama orang-orang kudus, jangan ada nama ilah lain keluar dari mulutmu, katanya kan. Lalu di sini dia bilang jangan menyebut nama Elohim. Artinya dia bilang, kamu harus menyebut nama itu, tetapi bukan untuk dimain-mainkan. Hormati, kuduskan nama itu. Ya, hormati, kuduskan, tapi bukan berarti tidak boleh disebut. Ya, ada ditulis juga di kitab yang lain, dikatakan orang yang berseru, orang yang menyerukan namaku. Ya, Yeremia berapa itu? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak perlu pahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, ya. maka aku akan menjawab engkau. Ya, berserulah. Berarti menyerukan siapa? Nama. Emang kamu berserunya gimana? Gitu. Kan enggak kan? Yang Yeremia 33 ayat 3. Berserulah. Bagaimana kamu
tidak boleh adalah kalau Sembarangan. sia-sia. Tapi sia-sia juga bisa masuk kategori sembarangan. Ya, sia-sia juga masuk kategori sembarangan. Cuma kalau dimasukkan kata sembarangan berarti di ruangan ini tidak boleh, cuma boleh di tempat-tempat tertentu seperti itu. Nangkep ini? Ya, untuk orang Yahudi menggarisbawahinya lebih kepada sembarangan. Kenapa? Karena nama itu hanya disebut satu kali 1 tahun, yaitu pada hari raya Yom Kippur. Selebihnya mereka tidak boleh menyebut nama itu. Kenapa? Karena nama itu hanya boleh disebut di bait suci. Sementara hari ini bait suci belum ada. Ya. Tetapi hari ini firman yang sesungguhnya lebih kepada apa? Sia-sia. Karena apa? Karena yang tadi adalah hikmat manusia. Kalau hikmat Elohim adalah apa? Kau harus menyerukan namanya. Serukan namanya. Lalu di dalam kitab yang selain sebelum Musa, jangan menyebut nama ilah lain dari mulutmu. Lalu apa yang terjadi sekarang? Apa yang dilakukan gereja? Gereja menyerukan nama Yahweh atau nama Elohimnya orang lain? Ya, mari perhatikan. Hari ini gereja menyerukan nama Elohimnya orang lain. Dia katakan apa? Jangan pernah keluar nama ilah lain dari bibir mulutmu. Dan tenggang waktu yang Tuhan bilang itu hari ini. Kau sudah dibukakan rahasia. Tugasmu mengisi di tenggang waktu sebelum dia datang, sebelum segala sesuatunya terjadi. Tenggang waktu ini adalah kamu orang pilihan yang dibukakan rahasia. Beritakan itu. Serukan namanya. Ganti. Kalau dulu kita minjem nama itu, ya dikembalikan. Kalau minjem itu jangan dimiliki. Ya, kalau minjem jangan dipunyain. Kalau minjem dibalikin. Dulu itu dipinjam. Karena waktu saat pengajaran tentang Elohim itu sampai di negeri ini, kita tidak tahu. Penerjemahnya cuma tahu, iya, angkatan laut itu adalah Elohim bagi kaum muslim. Kita minjem udah berapa puluh tahun. Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Tahun 45. Kira-kira udah berapa tahun? 45 berarti 76. Lalu udah ada peraturan ini, peraturan ya, kira-kira kita hitung aja lah sesuai dengan itu. Karena kan mungkin pengajaran agama udah ada dari zaman VOC, ya, udah zaman VOC. Tapi penulisan lebih dibukukan sesuai karena secara hukum adalah kemerdekaan Indonesia. Udah minjem 76 tahun yang mau balikin toh. Ya, gereja harus balikin. Dan hari ini penting bagi agenda Bapak Yahweh. Penting bagi agenda Bapak Yahweh Indonesia, bukan yang lain. Indonesia yang dipentingin Bapak Yahweh, bukan yang lain. Bukan berarti tidak perlu yang lain. Tapi Indonesia menjadi muatan di dalam kurun waktu itu. Waktu yang tadi dalam tenggang waktu ini, di sini Indonesia punya peran. Kenapa? Karena kekuatannya berkata dari timur akan terdengar puji-pujian bagi nama Yahweh. Indonesia mau di timur dunia ini. Satu. Kedua, dia bilang negeri itu terdiri dari pulau. Indonesia bukan terdiri dari pulau. So Indonesia punya agenda. Jadi hari ini agenda Bapak Yahweh adalah di akhir zaman akhir adalah gereja yang ada di Indonesia. Kau harus menyerukan nama. Kembalikan yang meminjam itu. Jangan memiliki apa yang bukan
Tidak bang? Jangan begini apa yang bukan milik. Orang lain. Halo. Tuh, selesai. Hari ini, apa yang perlu kalian untuk mengisi tenggang itu, memberitahukan kepada dunia, kepada Indonesia, pada gereja Indonesia. Kalau satu sudah pasti, Tuhan akan membuat dunia ini menggiring kepada wujud satu, Elohim Echad, satu Tuhan. Tapi urusan yang kedua, Panji, ini masalah. Tapi saya tidak mau bicara soal dunia atau orang lain, tapi bicara tentang gereja. Gereja harus punya Panji yang jelas, tanda hadir yang jelas. Ketiga adalah nama. Jangan lagi sebut nama ilah lain. Jangan lagi juga abu-abu. Nama ilah lain gak disebut, nama Yahweh gak disebut, pakai namanya apa? Tuhan. Tuhan saja. Tuhan saja itu namanya apa? Ya, lupa cari aman. Kalau Tuhan saja namanya cari aman. Cari aman. Jadi kalau mau aman, biar sah, nyebutnya gini, Tuhan yang besar. Terus begitu, jangan Tuhan saja. Jadi kalau kami berdoa kepada Tuhan yang besar, itu jangan cuma Tuhan. Loh, nanti baliknya kemana Tuhannya, Allahnya? Yang satu tadi, ya, bisa Tuhannya si A, Tuhannya si B, Tuhannya si abu-abu. Kalau untuk menjembatani sesuatu, berdiri di atas yang abu-abu, boleh nggak? Boleh. Itu namanya bijak. Tapi kalau bijaknya kelamaan, itu namanya culas. Cari menang sendiri. Ya kalau kamu mau pakai abu-abu jadi jembatan, ya jangan lama-lama pakai barometer. Ya, beberapa lama. Kalau selamanya culas, mau cari menang sendiri. Kenapa? Saya mau bilang ada pendeta begitu kuat tempat lain, nama Yahweh gak berani disebut. Kenapa? Kalau disebut sekali aja. Bukan cuma sekali lagi, dia gak diundang lagi kan gitu. Ya kan? Tapi kalau untuk 1 kali 2 kali pertemuan bolehlah. Untuk membuat apa? Promosi diri bahwa lo isinya ada gitu. Kau khotbah ininya ada, nggak cuma asal bunyi. Tetapi kalau kamu memang pegang firman Tuhan, maka dalam pengajaranmu harus kau sampaikan kebenaran, bukan apa itu? Kebenaranmu sendiri. Apa ini? Ya, seperti itu. Jadi saya mau katakan harus ceritakan namanya. Oke? Lalu yang keempat apa? Ingat dan luruskan. Yang ini semua dunia punya hari. Sabat artinya apa? Perhentian. Semua agama punya nggak hari perhentian? Punya. Yang nggak punya cuma siapa? Saksi Yehova. Saksi Yehova itu nggak punya hari khusus. Nggak punya. Buat mereka ada kesepakatan aja. Ya, tidak ada. Bait suci pun buat mereka nggak ada. Ya, semua punya hari perhentian. Nah sekarang, apakah hari perhentian itu semua sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan, dijadikan peraturan dan dijadikan ketetapan? Apakah sudah? Belum. Jadi harus dipulihkan. Harus dipulihkan. Tugasmu. Hari perhentian bukan cuma hari Sabat berhenti. Yang satu hari ke-7 bukan cuma itu. Adakah ada perhentian yang lainnya? Ada. Yang membawa peraturan, perintah dan ketetapan? Ada. Adakah itu semua sekarang sudah dikerjakan oleh manusia? Belum. Gereja? Belum. Jadi saya mau katakan, Bapak Yahweh cuma melihat
ini. Ini yang menjadi barometer buat dia. Dia datang ke dunia. Dan jumlah orang yang melakukan ini, dia tidak tunggu seluruh bumi. No. Dia tidak tunggu. Dia bernubuat. Belum lagi kamu sampai menyelesaikan kota keliling kota Israel. Tuhan sudah datang. Kalau mau diterjemahkan, Yesua datang. Oke? Tapi sama ini. Belum seluruh dunia nanti melakukan ini. Sudah datang waktunya. Hariannya nggak tahu. Tapi cirinya, tanda-tandanya jelas tertulis. Angkat jadi 4 ini. Yang lain, hei, ini hukum manusia. Ya, hukum Tuhan yang bisa dilakukan oleh manusia dan dia tidak tuntut sampai sempurna. Kenapa? Karena ini kesempurnaannya, hitungannya adalah kasih karunia. Tapi ini bukan kasih karunia. Kewajiban. Ini ketetapan. Ini tidak akan pernah berubah dari mulai dia menjadikan langit dan bumi sampai dia mau datang. Jadi dia mau dipulihkan ini. Dan dengar baik, kalau itu kamu orangnya yang menerima 4 ini dan memulihkan 4 ini, maka saya mau tanya, secara tidak langsung sikap gaya hidupmu akan berubah atau tidak? Ya. Firman tidak pernah berdusta. Ya, saya sama kok dengan seperti kalian, anak muda dulu punya kenakalannya sendiri. Tapi ketika saya berjumpa dengan firman 4 ini dan saya lakukan, saya nggak berpikir gimana ya caranya supaya gaya hidupku baik. Terus kemudian nggak